Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, santri online dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Alhamdulillah, di hari ini kita mulai pengajian kitab baru ya, Rosail Al-Kindi Al-Falsafiyah, risalah-risalah filsafat Al-Kindi ya. Yang mana yang kita bahas adalah kumpulan tulisan Al-Kindi yang diedit oleh Muhammad Abdul Hadi Abu Ridah. Ini Al-Ustadz Musaid bi Kulliyatil Adab. Saat nulis ini dia masih asisten profesor, tapi tentu saja sudah profesor penuh ya. Di Jamiah Fuad Al-Awwal. Jamiah Fuad Al-Awwal itu nama lama dari Cairo University ya. Ini beliau sudah jadi Ustadz Musaid tahun 50-an. Jadi sekarang sudah meninggal sih, setahu saya beliau sudah meninggal. Nah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk pengarang kitab ini, yaitu nama lengkap Al-Kindi adalah Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi. Kemudian untuk Muhammad Abdul Hadi Abu Ridah juga sebagai editor buku Al-Kindi. Kita hadiahkan Fatihah juga untuk guru kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid beserta seluruh keluarga besar Kiai Haji Hashim Asy'ari, orang tua kita masing-masing, guru-guru kita, pengarang kitab, buku yang kita baca, dan untuk kita semua semoga senantiasa dalam kebahagiaan, dalam kesehatan, dalam kemudahan, senantiasa diberikan kemudahan dalam hal-hal yang menjadi kebaikan untuk kita semua. Ala diniyah wala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini paling tidak kita membahas pengantar dulu ya. Jadi temanya kurang lebih Al-Kindi dan risalah filsafatnya semacam itu. Ya. Al-Kindi itu siapa? Kemudian Rosailnya ini isinya apa? Kurang lebih yang kita akan bahas hari ini semacam itu. Jadi paling tidak nanti kalaupun ada teks yang di awal ini yang kita bahas ya. Jadi kita hari ini tidak 100% baca kitab dulu ya. Oke, pakai slide dulu ya Mas. Wah, ini sekali pakai slide ini. Ini bahan kuliah sebenarnya. Al-Kindi. Sebenarnya apakah hal ini seganteng ini? Wallahu a'lam bishawab. Karena dia hidup di abad 2. Nanti kita akan lihat. Coba Mas, slide selanjutnya. Ya ini rekayasa saja ya. Terus Mas. Nah, CV-nya nih. Nama aslinya Ya'qub bin Ishaq. Ya'qub Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin As-Sobah bin Ismail bin Muhammad bin Ash'ad Al-Qais Al-Kindi. Al-Kindi, Kendah itu nama tempat ya. Nenek moyangnya raja suku Kindi, suku Arab Selatan. Arab Selatan itu ya Yaman lah ya, sekarangnya itu Yaman ya. Ash'ad bin Qais adalah utusan suku Kindi ke Rasulullah yang kemudian menjadi sahabat Rasul. Jadi ini Ash'ad bin Qais Al-Kindi ini kakeknya yang keberapa berarti? Kakek ini cucu ya kelima ya. Jaduhul Khamis itu adalah sahabat Nabi ya. Nah, menjadi sahabat Rasul. Ayahnya Ishaq bin As-Sobah adalah gubernur Kufah di masa pemerintahan Hadi, Mahdi, dan Harun Ar-Rasyid, dinasti Abbasiyah. Jadi beliau anaknya raja ini sebenarnya ya, keturunan darah biru nih, Al-Kindi ini ya. Ayahnya seorang gubernur ya,
kemudian buyutnya itu sahabat Nabi. Jadi secara pemerintahan, secara jalur keagamaan itu bagus ya. Oke, lanjut Mas. Al-Kindi ini lahir di Kufah. Ini tentang tanggal lahir dan meninggalnya itu sebenarnya debatable. Kalau dibaca di buku ini sebenarnya ijtihad saja. Aslinya kapan tidak tercatat dengan baik. Ini saya ngerujuknya ke bukunya Debur ini. Tapi kalau di sini nih yang dirujuk adalah bukunya Mustafa Abdul Razik. Itu beliau tidak bisa memastikan kapan Al-Kindi itu lahir dan kapan meninggal. Jadi tidak bisa memastikan, dia tidak bisa memastikan. Ya. Tapi ini paling tidak ada catatan yang menyatakan bahwa Al-Kindi itu hidup di abad ke-2 dan 3 Hijriah. Ya. 2 dan 3 Hijriah. Jauh Al-Ghazali abad keberapa? 5 kan? 5 Hijriah kan? Jauh ini, jadi jauh. Tempat belajarnya di Basrah dan Kufah, di mana Basrah dan Kufah itu saat itu adalah pusat peradaban Islam dan pusat peradaban dunia. Jadi orang-orang hebat ya adanya di situ. Basrah dan Kufah. Kecenderungannya akademis, dia pengkaji filsafat, matematika, kedokteran, astronomi, agama. Profesinya penerjemah, guru, penulis, gelarnya filsuf Arab. Ya. Rata-rata filsuf yang kita kenal itu bukan Arab asli. Misalnya siapa? Ibnu Al-Farabi bukan. Ibnu Sina orang Persia ya. Yang Arab murni Arab ya ini nih yang terkenal memang filsuf Arab. Jadi makanya ada sebagian orang itu tidak setuju dengan istilah filsafat Arab ya. Karena tadi Ibnu Sina bukan orang Arab, banyak filsuf itu bukan Arab. Tapi kemudian ada yang tidak sepakat dengan istilah filsafat Islam karena sebagian filsuf besar saat itu bukan orang Islam juga ya. Ada orang Yahudi, itu gimana mau dimasukkan kemana tuh? Misalnya Musa bin Maimun, itu kan orang Yahudi ya. Itu makanya kalau saya lebih nyaman menggunakan istilah filsafat Arab Islam. Islamnya itu sebagai peradaban, Arab itu sebagai bahasa gitu. Jadi seperti Musa bin Maimun itu bukan orang Islam, tapi dia hidup di era peradaban Islam. Dan bahasa yang dipakai dalam menulis karya-karya filsafat bahasa Arab. Nah, sementara ini siapa namanya Al-Kindi ini disebut filsuf Arab ya karena memang dia selain sebagai filsuf pertama Islam, dia seperti satu-satunya, nanti bisa dicek lagi ya, satu-satunya filsuf yang murni Arab semacam itu. Nah ini dari Kindah tadi ya, Yaman lah sekarang. Oke lanjut Mas. Al-Kindi dan Khalifah. Beliau kalau di sini disebut sebagai aristokrat ya, karena ayahnya adalah seorang gubernur. Kemudian dia termasuk keluarga kerajaan Kindah semacam itu. Dia akrab dengan para khalifah. Khalifah yang pernah berinteraksi dengannya dan akrab dengannya dalam hal ini Al-Kindi itu mendapat kenyamanan dalam berfilsafat itu tiga khalifah. Al-Ma'mun itu anaknya Harun ar-Rasyid ya. Itu pendiri Baitul Hikmah ya. Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim itu nanti salah satu risalah yang akan kita baca adalah Falsafah al-Ulah ila Mu'tasim billah ya. Salah satu buku yang dikarang oleh Al-Kindi itu didedikasikan untuk Khalifah Al-Mu'tasim. Kemudian Al-Wathiq ya. Ini sama juga dia di zaman Al-Wathiq dia masih nyaman. Nah, yang bermasalah adalah ketika Al-Mutawakkil menjadi khalifah ya. Khalifah yang keempat itu. Al-Mutawakkil itu lebih dekat dengan kaum fuqaha yang tidak suka filsafat dan lebih dekat dengan
Sunni ya. Sunninya dalam hal ini Ibnu Hambal ya, Hambaliyah yang memang berseteru dengan kaum Mu'tazilah. Jadi Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq itu khalifah-khalifah Mu'tazilah. Di sini bisa dilihat ya, memang Al-Kindi itu dekatnya dengan mazhab Mu'tazilah ya. Walaupun kalau dirujuk ke buku Abu Ridah ini, apakah Al-Kindi itu orang Mu'tazilah? Dia bilang enggak juga. Dia, karena kalau filsuf itu kan seharusnya beyond, ya kan? Melampaui mazhab, ya kan? Oke, dia apa namanya? Diberi kemudahan oleh para khalifah-khalifah Mu'tazilah dan pemikirannya dekat dengan Mu'tazilah. Tapi apakah beliau itu orang Mu'tazilah? Belum tentu semacam itu ya. Oke, lanjut Mas. Ini masih tentang Al-Kindi ya. Lanjut Mas. Karya. Nah, Al-Kindi itu karyanya banyak ya. Ibnu Nabdim di buku Al-Fihrasat ini lebih tepatnya, itu menyatakan bukunya berjumlah 241 buku ya. Coba saya cek kalau di sini tuh ini catatannya beda ini. Ini kalau di sini catat menurut Ibnu Nadim itu mi'atain, oh betul, mi'ataini wa thamanin wa thalathin, benar ya. 238 kalau di sini, 38. Nah, ada beberapa beda ini redaksi. Antara intinya 200-an lebih ya bukunya itu. Membahas tentang berbagai cabang ilmu pengetahuan yang kala itu dianggap sebagai filsafat, ya kan? Kalau zaman itu kan zaman abad pertengahan, seorang filsuf itu kan menguasai beragam ilmu, ya. Kayak misalnya Aristoteles itu kan menulis tidak hanya logika, tapi menulis tentang fisika, tentang psikologi, politik, ekonomi, hukum, botani, zoologi, dan seterusnya. Sama. Al-Kindi sebagai filsuf zaman itu juga sama, menulis beragam ilmu pengetahuan. Di mana ragam ilmu pengetahuan itu disebut sebagai filsafat. Misalnya mekanika gitu Mas Fahad, itu filsuf dulu nulis soal itu. Aristoteles ada satu buku khusus tentang mekanika. Nah ini sama juga. Al-Kindi tambah buku yang bisa kita akses dengan mudah saat ini. Ada dua nih. Risalah Al-Kindi ila al-Mu'tasim billah yang tadi ya. Risalah Kindi kepada Mu'tasim billah, Khalifah Mu'tasim billah fi falsafah al-ula, tentang filsafat pertama. Kemudian yang ini, Rosail Al-Kindi Al-Falsafiyah. Saya ngacu ke sini karena di dalam Rosail Kindi Al-Falsafiyah, buku yang pertama ini juga ada. Gitu. Jadi cukup satu ini kita nyakup keseluruhannya. Oke, sekarang ke sini aja ya. Lanjut lagi Mas, lanjut. Ini tentang metode ya. Kalau yang saya temukan ini, dia gaya bahasanya itu diksi ketat dan menggunakan matematika. Ya. Apa kelebihan bahasa matematika? Kelebihan bahasa matematika adalah aksiomatis. Aksiomatis itu artinya apa? Bisa diterima langsung semacam itu ya. Artinya orang tidak harus berdebat. Jadi dasarnya kuat semacam itu. Dan kemudian diksinya ketat. Nanti kita akan pelajari tentang yang tadi ditunjukkan oleh Mas Faik, risalah fi hudud al-asya wa rusumiha. Itu kelihatan betul bahwa Al-Kindi itu menggunakan diksi yang ketat. Pilihan katanya itu presisi ya. Lanjut Mas. Nah, tadi sebelumnya. Bagi dia filsafat tidak dapat dicapai kecuali dengan matematika. Orang tak bisa menjadi filsuf kecuali belajar matematika. Kita minimal semua belajar matematika kan, SD kan. Jadi masih bisa. Iya. Ini sebenarnya pernyataan ini mengacu ke itu pernyataannya Plato kan. Orang yang tidak menguasai aritmatika maka jangan masuk ke akademi, ya kan gitu kan. Jadi ada pernyataannya itu. Jadi syarat untuk masuk ke filsafat itu ya
perlu mengetahui matematika semacam itu. Karena pertimbangannya apa sih? Kenapa kok harus matematika? Karena matematika itu, Mas Faik, Mas, kenapa kok? Pasti, oke. Apa lagi? Selain itu apa? Universal. Apa lagi? Kenapa harus bermula dari matematika itu untuk sampai ke filsafat? Apa Mas Dayat? Matematika dulu. Minimal orang harus belajar matematika. Kenapa kalau saat itu ya minimal ya berfilsafat itu perlu melalui matematika? Yang paling rasional itu matematika. Iya, gini, matematika itu kan ilmu in between antara fisika dengan metafisika, ya kan? Kalau metafisika itu kan abstrak murni, fisika itu kan ada unsur-unsur fisik. Nah, matematika itu kan in between, dia mengabstraksikan sesuatu yang konkret. Jadi dengan matematika kita belajar untuk menarik hal-hal yang teoritis dari hal-hal yang konkret, begitu Mas. Jadi melakukan induksi lah, gitu Mas. Gitu. Nah, latihannya dari matematika. Itu mengapa matematika menjadi pintu masuk untuk belajar filsafat. Lanjut Mas. Nah, ini yang menarik loh. Nanti tentang filsafat dan agama. Ini karena Al-Kindi adalah filsuf pertama Islam, maka dia banyak membahas soal filsafat dan filsuf itu seperti apa. Bagi dia filsafat itu apa? Objeknya hakikat segala sesuatu, kebenaran, kebaikan, termasuk cara mencapai hal-hal tersebut dan cara menghindari kebalikannya. Tujuan filsafat mengetahui yang benar dan melakukan yang baik, yang sering saya katakan kalian itu. Nah, itu pernyataan itu muncul dari Al-Kindi. Ma'rifatul haq wa fi'lul khair. Nah, di situ kemudian dikomparasikan dengan agama. Bukankah agama juga mencari kebenaran, ya kan? Mengajarkan kita agar mencari kebenaran. Dan kita juga didorong untuk melakukan kebaikan, ya kan? Maka di situ Al-Kindi itu menyatakan bahwa agama dan filsafat itu ya saling menyelarasi. Kenapa? Karena dua-duanya punya tujuan yang sama, ya. Tujuannya agar kita mengetahui kebenaran dan melakukan kebaikan. Lanjut Mas. Kita agak cepat aja biar ke sini. Nah, tadi ya, agama dan filsafat artinya menyatu dalam tujuan. Bedanya apa? Bedanya di cara saja. Ya, agama dalam hal ini Islam itu kan berasal dari Nabi Muhammad, gampangnya ya, kita sederhanakan gitu. Yang membawa risalahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapatkan menyampaikan ajaran keislaman itu kan dasarnya dari apa? Wahyu, ya kan? Nah, itu faktor pembedanya adalah di situ. Agama itu dasarnya dari wahyu. Sementara filsuf mendapatkan pengetahuan dari usaha manusia, dari berpikir, dari memperhatikan segala sesuatu dengan indranya, berpikir dan dengan intuisinya, semacam itu. Nah, tapi kemudian Nabi kan sudah nggak ada kan? Kita bukan Nabi. Berarti cara kita nyari pengetahuan dengan cara Nabi atau cara filsuf? Cara filsuf dong, ya kan? Kita bukan Nabi kok, ya kan? Artinya kita memperhatikan segala sesuatu, berpikir dan menggunakan intuisi, kan semacam itu. Terutama dengan akal sih ya tadi, memperhatikan dengan indera dan akal. Lanjut Mas. Persoalannya nanti, ini tentang kebenaran. Apa yang dicari tadi kan? Kebenaran. Nah, ini Al-Kindi menarik dia. Di sini dia menyelarasi NU juga. Ada. Bagi dia itu kebenaran itu tidak mungkin digapai sendirian oleh orang per orang, ya kan? Kita membutuhkan orang lain untuk menyempurnakan pengetahuan kita tentang kebenaran, benar kan? Kita nggak mungkin mengetahui semuanya sendirian kan? Selalu kita belajar dari orang lain, nah itu. Selalu belajar dari orang lain, apapun itu, ya kan? Nah, jika kita bersama-sama
bersama-sama dengan beragam pencari kebenaran mengakumulasi kebenaran, akan dicapai kebenaran yang lebih besar dan lebih jernih. Tadi, ini argumen kenapa Al-Kindi mempelajari dan menyebarkan filsafat kan di sini. Ini argumennya di sini. Oke, Islam itu kebenaran, ya kan? Tapi kemudian apakah kebenaran hanya di kalangan umat Islam saja? Apakah yang benar cuma orang Islam? Misalnya gitu loh. Yang lain salah semua. Apakah didominasi oleh ilmu itu? Apakah hanya di misalnya kalau sekarang misalnya yang maju apa? Misalnya Amerika itu. Apakah ilmu hanya di Amerika? Kan enggak juga, kan? Ada banyak tempat. Nah tadi, seandainya semua orang itu, seandainya kita bareng-bareng melakukan penelitian, maka kebenaran itu akan lebih dekat dengan kita. Kita akan lebih dekat mencapai kebenaran seandainya kita bersama-sama mencari kebenaran itu. Dan sejauh berisi kebenaran, dari manapun asalnya kebenaran layak kita ambil. Ini dasarnya dari hadis Nabi itu loh. Al-hikmah dholatul mu'min haitsu ma wajadaha fa huwa haqqu biha, ya kan? Kebijaksanaan adalah dholatul mu'min. Apa dolah itu? Maksudnya sesuatu yang hilang. Dolah itu sesat, hilang ya. Sesuatu yang hilang, sesuatu yang perlu dicari oleh orang Islam. Dan dimanapun kita menemukannya, maka kita berhak untuk mendapatkannya. Nah, prinsipnya gitu. Di sini yang tadi saya bilang mirip dengan NU adalah dia menyatakan apa? Kita harus berterima kasih gitu, kepada para pendahulu. Nah, itu ada pernyataan itu. Mana ya? Yajibu alaina asyukru alal mutaqaddimin, semacam itu. Ya ada pernyataan semacam itu. Jadi kayak kenapa kita mempelajari kitab-kitab kuning misalnya gitu ya di NU itu kan karena ada unsur tawaduknya juga orang NU kan, nggak langsung ijtihad gitu loh. Jadi bagi kita kalau ijtihad siapa lu gitu kan. Jadi selalu kita merefer ke kita mempelajari pendapat yang sudah ada, baru kita melengkapinya lah kalau memungkinkan ya. Tadi kita melakukan semacam itu. Kita kalau di bahasa ilmiah itu kita berdiri di atas pundaknya para giant misalnya itu. Jadi ibarat bangunan ilmu pengetahuan itu ya tadi tidak langsung berdiri tegak semacam ini. Ada pondasi, ada batu bata. Nah, kita itu sebenarnya posisinya semacam itu. Tidak melupakan pondasi, tidak melupakan batu bata. Jadi selalu semacam itu belajar. Nah, ini sama. Kenapa kita umat Islam membutuhkan filsafat, belajar filsafat dari pihak lain? Ya karena pertimbangannya itu. Jangan-jangan ada hal yang belum kita ketahui, ya kan? Dan itu kita ketahui dari pihak lain. Contohnya apa sih? Kertas misalnya, ya kan? Kertas itu kan pertama penemuan kertas di mana, tahu nggak? Cina ya, Cina. Iya benar. Cina itu Nah kita belajar di sana yang dari semacam itu. Contoh yang kalau yang kontemporernya misalnya gini lah, komputer. Komputer itu pertama ditemukan di mana? Penemu komputer orang mana? Amerika, bener. IBM kan. Tapi kemudian penemu laptop tuh mulai dibikin di mana? Tidak mungkin di Madura. Jepang kan? Jepang itu mas, Jepang. Jepang ya, Jepang itu. Jadi meminimalisir sesuatu itu banyak temuannya di Jepang. Termasuk kayak mobil ya kan? Mobil kan temuannya dari Amerika, tapi kemudian dimasifikasi ya, dibikin massal itu kan oleh, terutama kayak sekarang kita lihat banyak yang dari Jepang kan, itu. Nah itu tadi, itu kan saling belajar. Kemudian sekarang dimasalkan lagi oleh Cina, misalnya gitu kan. Artinya kan saling belajar itu. Peradaban itu saling belajar. Sekarang aja kita ngerasain itu kan. Hampir semua baterai di handphone kita itu kan made in China semua itu. Hatta kalian kalau misalnya pergi kemana ya?
Di Mesir aja sama itu. Kalian kalau beli bahasa apa namanya cenderamata gitu, itu made in-nya China. Luar biasa orang Cina itu. Ya. Apa aja lah, Saudi itu mana yang made in Saudi, nggak ada itu. Kalian kalau haji umroh itu nggak ada itu. Turki, Indonesia, macam-macam lah. Dan itu memang saling belajar. Nah ini bukan hanya produk dari ilmu ya, ilmu pun sebenarnya tidak ada masalah menurut Al-Kindi untuk kita mempelajari dari mana saja. Lanjut Mas. Nah ini problem juga. Ada orang yang nolak. Kita ya kan tadi ya, Al-Kindi adalah filsuf pertama, maka dia menghadapi penolakan-penolakan juga. Tapi dia mengatakan, kalau Anda menolak filsafat, sebenarnya Anda sedang berfilsafat. Gitu. Kenapa? Karena filsafat itu isinya sebenarnya kan berargumen. Ya kan? Kalau Anda menolak filsafat, Anda pasti berargumen. Jadi sebenarnya Anda sedang berfilsafat. Sama dengan ada orang yang nolak akal kan ya. Jangan pakai pikiran dong, ya kan? Benar kan? Ada yang gitu kan? Oh, ketika dia menolak akal, sebenarnya dia sedang berpikir nggak? Jadi dia sebenarnya sedang berpikir. Kenapa Anda menolak akal? Karena bla 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 gitu kan? Akal terbatas apalah itu? Itu intinya dia sedang argue kan? Dia sedang berargumen. Dan berargumen itu berarti dia menggunakan akal. Sama itu. Jadi menolak akal itu tidak mungkin. Sebagaimana menolak filsafat itu nggak mungkin. Karena apa? Karena akal itu selalu digunakan ketika kita menolak. Begitu juga tadi. Ketika kita menolak filsafat, sebenarnya kita sedang berfilsafat karena kita sedang berargumen sama itu. Nah, ini Al-Kindi merespon orang-orang yang menolak filsafat dan akal dengan argumen semacam itu. Ya, tadi ya. Untuk menolaknya tadi, orang yang menolak filsafat harus berargumentasi untuk menolaknya. Ya, padahal berargumentasi adalah tindakan berfilsafat. Jadi filsafat tidak dapat ditolak sama sekali, meskipun kita berusaha menolaknya. Kondisi akal sama dengan filsafat. Bagaimanapun usaha kita menolak akal, pada hakikatnya kita sedang menggunakan akal ketika kita menolaknya. Itu karena akal adalah faktor esensial manusia yang tak menggunakan akal, tak layak disebut manusia. Karena akal adalah faktor pembeda manusia dari yang lainnya. Semacam itu kan. Ini tadi tentang tadi filsafat. Lanjut Mas, masih ada nggak? Kalau yang udah cabang-cabang udah nggak usah. Udah nggak usah. Nah, itu tadi tentang paling tidak gagasan umum Al-Kindi. Al-Kindi itu siapa, semacam itu. Nah, terkait dengan kitab ini diterbitkan pertama kali tahun 1950. Muhammad Abdul Hadi Abu Ridah ini profesor Cairo University yang dia juga alumni Sorbonne ini ya. Di Mesir itu kaitan antara Mesir dan Perancis itu cukup kuat ya. Bahkan Al-Azhar juga sama Mas ya. Kayak misalnya tokoh Tahtawi ya, yang mempelajari tentang Perancis itu Azhari dia. Nah ini Abu Ridah ini padahal dia Cairo University, tapi dia banyak merujuk ke Syekh Mustafa Abdul Razik. Mustafa Abdul Razik itu Syekh Azhar, tapi dia alumni Sorbonne juga. Nah Mustafa Abdul Razik itu beliau alumni Sorbonne yang menulis tentang Al-Kindi. Nah, yang kemudian merekomendasikan Abu Ridah untuk menulis kitab ini ya. Nah, buku ini dasarnya adalah dari penelitian Helmut Ritter namanya. Ada dua nih nama ya. Helmut Ritter dan Martin Pressner ya. Namanya susah ini. Helmut Ritter dan siapa tadi? Pressner, udah kayak nama bir namanya. Pressner apa sih ya? Martin
Apa nih? Plessner. Ini apa namanya? Plessner ya benar. Plessner. Double oh enggak, Plessner ya. Dua orang ini meneliti buku-buku Al-Kindi yang ada di perpustakaan Hagia Sophia. Ada yang tahu Hagia Sophia di mana? Turki ya, di Turki. Itu ada manuskrip di sana banyak. Nah, ini disebut di sini. Manuskripnya itu bernomor panggil 4832. Nah, itu diteliti oleh dua orang ini dan ditemukan ternyata dari yang disebutkan oleh Ibnu Nadim tadi ya 200-an. Ternyata yang tersisa yang ada di situ itu jumlah manuskripnya hanya 29 risalah. Ya, di Hagia Sophia ini, Hagia Sophia. Kemana larinya ya wallahu alam itu. Nah, tapi di buku ini yang diteliti ternyata tidak sampai 29. Di buku ini nanti yang kita akan pelajari hanya 25 risalah. Ini juga apa namanya tidak ada keterangan secara jelas kenapa Abu Ridah itu hanya mengungkapkan 25 risalah ya. Nah, 25 risalah itu kalau mau diklasifikasikan itu ada 5 tema di sini ya. Ini buku tebel ini Mas. 2 jilid sebenarnya ya. Ini ada jilid pertamanya itu membahas berapa risalah sebentar. Ada 14 risalah, sisanya di jilid yang kedua. Nah, di jilid yang kedua semua yang dibahas tentang filsafat alam. Jadi di sini ada pembahasan tentang filsafat alam ya. Klasifikasinya ada filsafat alam. Kemudian tadi ada falsafah ula ya, tentang metafisika. Kemudian ini metafisika cuma satu. Ya, satu risalah doang tadi al-falsafah ula. Kemudian yang tadi ditampilkan di awal oleh Mas Faik itu tentang terminologi ya. Risalah fi hududil asya wa rusumiha. Risalah tentang definisi hal ihwal dan deskripsinya ya. Had itu kan definisi ya. Kalau rusum itu deskripsi, terminologi. Ini ada satu juga, ada satu risalah di sini. Kemudian yang selanjutnya ada tentang Tuhan, teologi. Ini ada 2 kalau nggak salah. Iya, Al-Fa'il Al-Haq Al-Awwal At-Tam ya. Risalah Al-Kindi fil Fa'il Al-Haq Al-Awwal At-Tam ya. Tentang pelaku yang benar, yang pertama dan yang sempurna. Kemudian satu lagi Risalah Al-Kindi fi Wahdaniyatillah wa Tanahi Jaromil Alam. Risalah Kindi tentang keesaan Tuhan dan keterbatasan fisik alam. Ada 2 ini. Teologi, tentang teologi ada 2 risalah. 2 risalah. Kemudian yang kelima ini di sini juga ada pembahasan tentang al-qaul fin nafas, tentang jiwa di anima ya. Kemudian fi mahiyatin naum wa ru'ya, esensi tidur dan mimpi ya. Kemudian fil akal, tentang akal. Ini tentang, saya menyebutnya ini risalah tentang manusia ya. Ada 3 nih. Tentang jiwa. Kemudian apa tadi? Akal, tidur dan mimpi. Tidung ya, tidur dan mimpi. Ada 3. Nah, selebihnya berarti ada berapa, Mas? Sampai 25. Oh, ini 4 ini. Karena jiwanya ada 2. Berapa itu, Mas? 4, 5,
17 ya, 17. Nah, problemnya di buku ini nih agak urutannya saya tidak begitu nyaman dengan buku ini. Yang pertama dibahas adalah falsafah al-ula, ya. Artinya tentang metafisika. Kemudian risalah kedua yang dibahas adalah fi hududil asya' wa rusumiha, terminologi, ya. Baru kemudian al-fa'il al-haq, tentang teologi. Idawi tanahi jiromil alam, filsafat alam. Baru kemudian filsafat alam, baru terakhir ini ada, ada satu lagi nih. Yang keenam, ada risalah Al-Kindi fi Kamiyati Kutubi Aristo, tentang buku-bukunya Aristoteles. Berarti ini referensi nih. 1, 2, 3, 4. Oh, kurang mas. 1, 2, 3, 4, 5. Ini referensi. Ini satu. Berarti ada berapa mas? 6 ya? 16 ya? 16. Nah, yang akan kita pelajari nanti, ini kalau filsafat alam menurut teman saya relevansinya dengan kekinian seperti yang kemarin kita bahas Al-Farabi itu agak goyang lah ya, karena temuan ilmiah kan selalu maju ya. Yang paling penting pertama yang perlu kita pelajari adalah yang nomor 3 ini ya. Pertama, terminologi tadi, hududil asya wa rusumiha. Dengan mempelajari itu kita minimal mengetahui istilah-istilah yang dipakai oleh Al-Kindi. Nah ini jadi yang nanti minggu depan kita pelajari adalah ini dulu, rusumiyat. Baru kemudian ini satu ya. Jadi yang pertama ini. Baru kemudian Kamiyati Kutubi Aristo dulu, tentang buku-bukunya Aristoteles. Kenapa? Karena ketika Al-Kindi membahas soal filsafat alam, utamanya ini ya, kemudian teologi, ini banyak mengacu ke filsafat Aristoteles, ya kan? Maka ini kita bahas yang kedua nih. Ini agak loncat dari urutan ini, Mas. Urutannya kita ngeloncat. Baru setelah itu kita bahas soal tadi falsafah al-ula. Ini yang ketiga. Kenapa? Karena nanti Al-Kindi mengatakan filsafat pertama atau metafisika itu adalah inti filsafat. Minimal dengan mempelajari falsafah ulanya Al-Kindi, kita tahu bangunan secara umum filsafat menurut Al-Kindi. Baru kemudian kita bahas soal sebelum ini dulu dong, manusia dulu kali ya. Manusia dulu kita bahas soal jiwa, ini loh, jiwa, akal, tidur, mimpi, ini dulu nih, tentang manusia dulu ya, ketiga. Baru kemudian tadi metafisika. Kenapa manusia dulu? Karena pertimbangannya filsafat itu kan produk manusia, ya kan? Bagaimana dia memikirkan sesuatu. Nah itu tadi jiwa, akalnya seperti apa. Jadi menurut teman saya ini dulu nih. Baru keempat kita bahas tadi falsafah ula ya. Loncat nih yang pertama. Baru kita pelajari keempat ya. Setelah itu teologi ya. Sebenarnya secara urutan ilmu alam dulu baru ke teologi kan. Sayang itu kan. Tapi ilmu alamnya terlalu panjang. Ada 16 risalah. Nah, ini biar metafisika ini yang tadi falsafah ula banyak berhubungan tentang Tuhan juga. Jadi nanti yang kelima kita bahas adalah tentang tadi wahdaniyatillah gitu kan. Itu di kelima. Baru yang terakhir keenam kita bahas soal falsafah alam. Jadi urutan belajarnya nanti kita semacam itu. Oke. Masih ada waktunya? Masih ya. Nah, di awal kitab ini ada kutipan yang menarik ya. Ditampilin bisa Mas? Biar kalian bisa baca. Di yang itu paling awal tuh. Ganti aja dulu Mas itunya. Oh. Yang di kitab itu Mas. Oh, sudah Pak. Yang paling awal ya? Oh, paling awal. Itunya apa namanya?
kutipan ini loh ya, di apa namanya Mas? Sampul bukunya itu, sampul kitabnya. Kalian hafal yang ala-ala nggak? Ala-ala tanalul ilma illa bisitatin saumbi kaman ajmu ihabi bayan. Ya itu ada ini. Keluarin dulu itu Mas. Tapi ini alalanya alala filsafat. Iya. Apa namanya? Syarat mencari ilmu syarat menjadi filsuf itu apa? Ini ada di catatannya di sini. Ini urutannya tadi ya. Terus sebagai penutup minimal kita belajar satu teks di sini. Ini loh Mas. Iya nggak apa. Terlalu kecil ya. Di ini kali Mas, di apa? Di zoom ya. Terus. Oke. Naikin ke atas Mas. Yang ini nanti yang kelihatan Mas. Itu. Nah itu. Oke. Nih. Ini kutipan menarik ini. Oke, Al-Kindi. Mas Dayat, baca Mas Dayat. Yahtaju talibul ilmi ila sittati asya'a hatta yakuna filosofa. Failasufan. Fa in naqasat lam yatimma. Dihnun bari'in. Dihnun bari'un. Dihnun bari'un. Sifat mausuf. Wa iskun lazimun. Wa sabrun jamilun. Wa rauhun khalun. Wa fatihun Mufhamin ya. Mufhamin. Wa muddatun tawilatun. Oke. Al-Kindi. Yahtaju apa? Membutuhkan. Siapa? Thalibul ilmi, pencari ilmu. Pencari ilmu itu membutuhkan ila sittati asya. 6 hal. Hatta yakuna filsufan. Sehingga dia bisa menjadi filsuf ya. Syarat menjadi filsuf itu ada 6 ya. Versi Al-Kindi. Fa inna qasat lam yatim. Kalau kurang 1 saja dari 6 itu, tak sempurna dia menjadi filsuf ya. Apa itu? Yang pertama, dihnun bari'un. Man ya'rif minkum makna bari'? Bari' apa? Mahir ya, cerdas. Pikirannya harus cerdas. Perlu kecerdasan untuk berfilsafat. Agak lemot sedikit, agak rempong. Ayo, kenapa pertimbangannya? Kenapa harus dihnun bari'? Apa Mas Fai kira-kira? Kenapa berfilsafat mensyaratkan dihnun bari'? Mahir. Betul. Agar tertib. Kemudian kan ini, ketemu teks-teks yang sulit kan? Kadang jelimet gitu-gitu kan? Ya karena menggunakan akal, ya banyak menggunakan akal, maka dihnun bari' menjadi syarat ya. Kedua apa? Iskun lazim, ya kan? Ishq itu apa? Hub, ya. Cinta, lazim yang seharusnya. Ada semacam apa ya? Ya hobi gitu ya, kesukaan. Kalau nggak suka, Anda belajar apapun kan juga nggak jadi kan? Belajar silat kalau nggak suka nggak jadi kan? Iya, sama. Iya, bener. Nggak bisa. Harus seneng kan? Harus apa tadi? Ishkun lazim, ya kan? Punya kecintaan. Lagi pula filsafat itu kan hubbul hikmah. Harus ada kecintaan. Mencintai kebijaksanaan. Tanpa cinta, jadi filsafat itu wajib pencinta, ya.
hikmah aja dicintai apalagi kamu, gitu kan. Ya kan? Padahal hikmah kan nggak jelas ya kan. Ini udah buat gombal gitu kan. Hikmah padahal kan nggak jelas, kebijaksanaan kan nggak jelas. Kamu kan jelas. Yang hikmah aja aku cintai apalagi kamu itu kan. Itu dia. Iskun lazim, wajib itu. Harus ada rasa cinta. Karena filsafat itu mengkaji segala sesuatu, berarti ya mencintai segala sesuatu sebenarnya. Ini poligami dong jadinya. Enggak, intinya dia itu menyukai pengetahuan nanti ya. Karena filsafat mengkaji segala ada, berarti dia mencintai segala ada dan pembelajar intinya ya, mencintai dan terutama ya tadi mencintai filsafat itu sendiri ya. Lanjut Mas. Wasobrun jamil, wajib sabar. Kenapa? Ya seringkali di filsafat itu yang ada perdebatan, benar nggak Mas? Nyari pendapat satu aja. Ini kata ini begini, ini waduh repot itu ya. Memang apa hal yang kita bisa pelajari dari filsafat adalah jangan buru-buru menyimpulkan memang. Ya, harus sabar memang. Kesimpulan tergesa-gesa itu kan jadi falsis kan? Kerancuan berpikir ya kan? Memang beda dengan agama, bedanya gitu. Kalau di agama kan jawabannya instan kan? Sholat lu, kalau enggak, bla, gitu kan? Kalau kan gitu-gitu. Sementara di filsafat itu kan memang kita perlu sabar. Apa nih argumennya itu bertakik-takik gitu-gitu kan? Lama gitu. Perlu kesabaran ekstra memang. Tapi ya sabar itu kan kalau di dalam Islam itu ukuran keberimanan kita kan sabar kan? Ya kan? Benar kan? Kita dinyatakan beriman itu kan kalau sabar, ya kan? Artinya ini nisfu minal iman ini kita belajar dari filsafat. Jadi wajib adanya kesabaran yang indah. Waraun holin ya. Waraun apa tuh? Holun ya. Ro itu artinya apa? Ro itu hati atau jiwa yang kosong ya. Hati, pikiran, jiwa yang kosong. Maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Kenapa filsafat memerlukan jiwa yang kosong? Oh Mas, kira-kira Mas. Menyukai jiwa yang kosong. Bukan, membutuhkan jiwa yang kosong. Oh Mas. Bukan jiwa yang kosong kemudian ini dalam pengertian kemudian gila, bukan. Pikiran kosong lah, gampangnya pikiran yang kosong. Supaya netral, Pak. Netral, betul. Jadi pada awalnya tidak ngambil keputusan dulu, gitu kan? Nanti dulu nih. Jadi bedanya gitu. Bedanya dengan kayak beragama kan kita udah yakin dengan sesuatu. Kalau ini memang pemberangkatannya filsafat itu kan dari syak ya, dari ragu, minimal kosong gitu. Hampir seperti filsafat timur kan? Ya timur kan kosongin dulu kan. Kita tidak akan mendapatkan pengetahuan kalau kita merasa berisi. Kan gitu kan. Kita harus ngosongin gelas dulu. Minimal ya memang nggak bisa 100% kosong pasti. Kita pasti punya landasan pengetahuan kan. Tapi minimal jangan ngambil keputusan dulu. Jangan ngambil kesimpulan dulu. Kita kosongkan dulu gitu. Pernyataan ini mungkin benar, mungkin salah gitu dulu. Selalu kayak gitu. Jadi tidak langsung ini pasti benar, nggak ada gitu. Jadi selalu ada pengosongan diri, ada apa ya? Ini kayak di apa namanya di fenomenologi itu kan pertama yang dilakukan adalah pengosongan diri, membiarkan sesuatu berbicara dengan sendirinya. Jadi ketika mengkaji sesuatu kayak fenomenologi ya, ini sebagai contoh ya, selaras dengan fenomenologi, itu kita meninggalkan komentar-komentar tentang sesuatu itu. Biarkan sesuatu itu hadir dengan kemurniannya. Biarkan dia nanti berbicara ke kita semacam itu. Jadi asumsi-asumsi di diri ataupun di orang lain, dari diri sendiri ataupun dari orang lain, itu harus disingkirkan dulu. Jadi biarkan kita kosong sebenarnya tentang sesuatu itu. Sehingga yang kita dapatkan adalah kemurnian. Semacam itu, Mas. Fathu mufham. Apa? Pemahaman yang terbuka. Ya. Kosong tapi terbuka. Gitu.
Karena kalau tidak terbuka ya gimana dia dapat ilmu toh? Tidak merasa cukup, tidak merasa pintar juga. Walaupun dia dhihnun bar ya, seorang yang berfilsafat seharusnya merasa diri ya tidak pernah pintar, lalu bodoh terus, kosong terus. Lalu kayak pernyataannya Sokrates itu kan, satu hal yang saya ketahui adalah saya tidak tahu. Gitu. Saya tidak tahu. Kalaupun ada yang saya ketahui bahwa saya nggak tahu gitu. Jadi ya kayak merayakan kebodohan dalam tanda kutip ya. Tapi sebenarnya dia tahu gitu kan. Jadi dia ngerasa aku belum tahu. Karena apa? Dia sadar pengetahuan kita itu kan selalu terbatas kan. Sepintar-pintarnya kita selalu kita ada yang nggak tahu loh, ya kan? Ada yang lebih tahu dari kita. Jadi selalu kayak gitu. Ya tidak berpuas diri, dan dengan demikian imbasnya adalah selalu membuka pemahaman. Jadi saya yang kosong dan kemudian terbuka sehingga dia mau belajar lagi. Karena ketika dia sudah tertutup, apa yang terjadi? Apakah itu filsafat lagi atau bukan? Kalau kita udah tertutup, apa jadinya apa? Kita punya pengetahuan dan udah tertutup, jadinya apa? No. Agama. Bisa agama, ideologi, ya kan? Ideologi agama itu kan nggak boleh di ini kan, dipertentang kan? Ini kebenaran kan itu kan? Nah, filsafat memang beda dengan agama semacam itu. Dia membuka diri dan memposisikan orang yang menggelutinya itu harus terbuka semacam itu. Nah, yang terakhir adalah muddah tawilah, watuli zamanin. Ada ya kayak yang itu ala-ala kan? Watuli zaman. Ala-ala itu yang terkait dengan ini kan? Ta'limun ta'lim kan? Watuli zaman. Perlu waktu yang panjang memang. Gak bisa itu instan. Saya minimal belajar filsafat secara formal itu kan dari tahun 2000. Kalian mungkin sebagian belum lahir kali. Udah lahir belum, Mas? Belum. Tahun 2000 udah lahir? Udah, oh ya. Saya 20. Baru banget itu. Iya. Iya. Saya masih benar-benar belajar filsafat ya. Udah jadi Gojek. Belum ada tahun 2000 kelas. Iya, saya sampai Mesir itu September 99. Tapi kalau kayak di Mesir itu nggak langsung kayak Mas Faik, Mas Dayat yang langsung belajar filsafat itu. Kita awalnya kalau di Usuluddin itu belajarnya bareng itu. Ketemu sama anak tafsir, anak Usuluddin kan. Baru tingkat ketiga kita belajar filsafat murni. Nah itu tadi. Artinya tahun 2000 lah saya. Sampai sekarang saya belum paham filsafat juga itu. Bener. Padahal saya belajar filsafat, ngajar filsafat, tapi kayak gitu. Bener Mas? Ya masih belajar. Selalu saya memastikan diri saya masih belajar. Mudah tawilah. Dan belum puas-puas aja. Karena ketika saya ngerasa sudah paham filsafat ya sebenarnya saya bodoh saja. Sebenarnya saya ngerasa di titik itulah saya bodoh gitu kan. Tadi perlu waktu yang panjang. Dan tentu saja karena ini sobrun jamil, ya kan, perlu kesabaran. Biar tetap sabar dan dalam waktu panjang berarti perlu iskun lazim, namanya itu kan. Dan karena ini kadang urusannya dengan hal-hal yang susah, dhihnun bari itu penting, semacam itu. Ini sikap-sikap yang diperlukan bagi orang yang belajar filsafat. Oke, malam ini cukup. Ada yang mau ditanyakan? Tapi filsafat tuh bisa dikatakan sebuah ideologi juga, Pak. Kalau misalkan tadi sifat di luar filsafat yang tertutup dinamakan ideologi, maka filsafat dengan keyakinan itu juga merupakan ideologi gitu, Pak. Iya, artinya bisa nggak kita mengatakan bahwa filsafat itu adalah ideologi juga gitu? Kalau dia tertutup, iya. Gini, filsafat itu terbuka. Kalaupun filsafat tertutup, adalah ketertutupannya apa? Dia mencaratkan dirinya harus terbuka. Nah, itu dia. Tahu nggak? Berarti terbuka atau tertutup? Mas ya? Ya tadi kan, filsafat itu harus terbuka. Nah itu berarti ideologi nih, benar kan? Ya kan? Tadi terbuka.
Kalaupun dia tertutup, ketertutupannya adalah bahwa dia harus mengharuskan terbuka. Itu. Tapi apakah selalu terbuka? Pertanyaannya gitu. Enggak, Mas. Kita kalau terbuka blong-blongan apa yang terjadi? Labil pasti. Ibarat komputer ya tanpa antivirus gitu kan? Tanpa apa namanya? Apa istilahnya? Kalau sekarang bukan antivirus tapi apa, Mas? Apa wall ya? Bukan wall apa nih? Iya, kayak Windows Defender itu kayak itu kan. Wall ya istilahnya ya. Intinya ada itu. Ya pasti kacau balau. Pemberangkatannya terbuka. Tapi dia harus ada filter. Nah, ini sebenarnya kalau saya sih mengatakan gini, awalnya terbuka. Ya, inklusif. Kalau saya gitu, filsafat membutuhkan inklusivitas. Kenapa? Kalau tidak inklusif ya dia tidak, ya diem di situ jadi dia dulu. Kedua, tapi kalau terbuka saja bahaya sebenarnya. Apa namanya? Tidak ada yang mengendap kan? Perlu adanya apa yang kalian rokok kalian pakai filter nggak? Ada filter kan? Harus ada filter. Filternya apa? Kritik. Ya kan? Benar nggak? Wajib dong. Kalau terbuka doang ngapain? Harus ada kritik kan? Kalau kretek nggak usah. Iya Mas. Ini iya filter kretek kebalik ya. Kretek. Perlu ada kritik. Artinya terbuka tapi kemudian kalau terbuka aja kan nggak dapat apa-apa. Harus ada pemilahan kan, dikritik sedemikian rupa. Nah, kalaupun dapat tertentu, Mas, oh ini dari sekian yang dikritik ini lumayan. Yang ketiga adalah tentatif. Yang diterima adalah sesuatu yang tentatif gitu, Mas. Bahwa ini yang saya yakini ini sementara. Gitu, sementara. Ya, kenapa? Ya karena kita menyadari keterbatasan kita. Kita bukan Tuhan. Kita ada kemungkinan keliru kan. Orang lain pun mungkin ada kelirunya semacam itu. Maka ini nanti lari lagi ke sana karena tentatif, lari lagi ke sana, Mas. Buka lagi. Terbuka tapi kemudian dikritik lagi. Yang udah ditemukan tentatif gitu. Kalau saya sih ini gerak berfilsafat. Ini bukan hanya gerak berfilsafat tapi pembentukan identitas diri juga kayak gini. Ini saya nulis ini di buku saya tentang self and culture. Saya mempresentasikannya di Azerbaijan waktu itu. Nah itu saya bilang identitas kita itu seperti apa ya? Kayak gini nih. Tesis saya gitu, bahwa identitas diri seseorang itu idealnya adalah awalnya terbuka. Karena kalau tertutup kita tidak bisa berkembang, ya kan? Tapi terbuka saja masalah. Karena kita bisa kemasukan apa saja. Maka diperlukan filter. Filternya apa? Mengkritik. Nah, dalam kritik itu kemungkinan kita mendapatkan kebenaran K kecil. Tadi kebenaran K kecil yang kita dapatkan kita posisikan sebagai hal yang tentatif sementara, sehingga kita gerak lagi, Mas. Ini nggak akan jadi ideologi, Mas. Kalaupun ideologi ya ini ideologinya gini doang. Ideologi yang terbuka, gampangnya gitu, muter gitu. Gitu. Oke, udah lewat waktunya. Kita selebihnya ngobrolnya ini matiin aja. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.